kembali lagi bersama saya Fitri Silia. Kali ini saya akan membahas tentang tempat tumbuhan menyimpan cadangan makanan. Check it out. Selamat pagi anak ibu semuanya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, coba dulu periksa kesiapan mejanya, apakah sudah rapi. Kalau belum rapi, mari kita rapikan. Oke, baiklah. Coba ibu mau absen dulu. Apakah semua hadir hari ini? Oh, baiklah. Terima kasih kalian semua bisa hadir. Semua sehat-sehat. Itu yang paling utama, kita harus menjaga kesehatan kita. Oke anak-anak, minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai struktur tumbuhan. Nah, terdiri dari berapa apa aja itu nak? Yang pertama, yang kemarin siapa yang ingat? Ayo. Iya, akar. Nah, kamu? Iya, batang. Kemudian apa lagi nak? Daun, iya benar. Buah, iya benar. Iya, biji. Ya, pintar semua, ternyata kalian masih ingat. Bagus sekali ya. Nah, kita sudah mempelajari mengenai struktur tumbuhan. Materi pelajaran kita mengenai tempat tumbuhan membuat cadangan makanannya. Nah, apa tujuan kita mempelajari ini? Supaya kita dapat menyebutkan dan menjelaskan jenis-jenis tumbuhan berdasarkan tempat cadangan makanannya. Yang kedua, supaya kita dapat menyajikan jenis-jenis tumbuhan dan tempat penyimpanan cadangan makanannya, seperti misalnya pada buah dan pada umbi. Oke, selanjutnya, kita akan mempelajari dulu apa manfaat buah dan umbi itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, coba ada yang tahu apa manfaat buah dalam kehidupan kita sehari-hari? Manfaat buah dan umbi bagi kehidupan kita itu, yang pertama itu sumber vitamin. Kemudian yang kedua, ada yang tahu? Iya, Adel? Iya, benar sekali. Sumber air dan sumber gizi. Kenapa dikatakan sumber air dan sumber gizi? Karena tubuh kita ini memerlukan air, kemudian gizi untuk apa? Untuk meningkatkan metabolisme tubuh kita. Nah, yang ketiga ada yang tahu? Apa yang ketiga? Coba Indah. Iya, sebagai antioksidan. Benar sekali. Nah, kemudian bisa juga untuk mencegah penyakit-penyakit tertentu. Kenapa dikatakan mencegah penyakit-penyakit tertentu? Nah, misalnya nih ya, ada yang penyakit darah tinggi. Nah, buah yang tepat untuk menurunkan tekanan darah tinggi itu seperti buah timun. Nah, itu sangat bagus untuk tubuh kita. Bagaimana cara tanaman itu menghasilkan makanan dan dia dapat menyimpankan makanan itu? Bagaimana caranya? Melalui proses fotosintesis. Ada yang pernah dengar proses fotosintesis? Belum? Oh iya, pernah dengar nak? Iya, pernah dengar. Apa itu ya proses fotosintesis? Nah, ibu jelaskan. Proses fotosintesis itu adalah proses memasak makanan di daun dengan bantuan sinar atau cahaya matahari. Kemudian pernah nggak kalian dengar itu stomata? Stomata itu apa? Nah, stomata itu adalah mulut daun. Mulut
daun, ya. Stomata adalah mulut daun. Tumbuhan dapat dikelompokkan berdasarkan tempat penyimpanan cadangan makanan. Apa-apa aja itu? Yang pertama, tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya pada umbi. Pada umbi. Nah, pada umbi ini terbagi 3. Di umbi ini terbagi 3. Apa-apa aja? Yang pertama umbi akar, kemudian umbi batang, kemudian umbi lapis. Nah, kalau pada umbi akar, Ibu mau kasih contoh. Nah, kamu tahu ini apa, Nak? Iya, ini ubi. Nah, ubi ini singkong, ya. Singkong atau ubi ini dia termasuk pada umbi akar. Umbi apa, Nak? Iya, umbi akar. Nah, kemudian umbi batang apa, Miss? Nah, yang termasuk pada umbi batang itu adalah nih. Apa ini, Nak? Iya, kentang. Ini yang kedua ya, Nak, pada umbi batang. Nah, pada umbi batang itu contohnya seperti kentang. Jadi, batang kentang itu membesar, kemudian membentuklah dia seperti ini, kentang. Nah, kemudian yang ketiga itu umbi lapis. Coba, ada yang tahu umbi lapis? Contohnya, iya, bawang merah. Nah, ini adalah contohnya, bawang. Ya, ini yang pertama tadi melalui umbi. Nah, umbi itu dapat dibagi 3. Yang pertama umbi akar, umbi batang, kemudian umbi lapis. Nah, ini tadi contohnya. Ini contoh umbi akar, kemudian kentang contoh umbi batang, kemudian bawang contoh umbi lapis. Nah, yang kedua, tumbuhan yang menyimpan makanannya di batang. Kalau yang pertama tadi di umbi, nah yang kedua itu di batang. Apa itu ya? Siapa yang tahu? Coba tunjuk tangan. Yang tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan di batang. Ada yang tahu? Iya, Yuni. Iya, tebu, benar sekali. Kemudian ada lagi? Iya, sagu. Pintar kali semua anak ibu. Oke, berarti kamu sudah membaca buku kamu sebelumnya. Oke, kita lanjutkan kembali. Yang pertama tadi pada umbi, kemudian yang kedua pada batang, yang ketiga itu pada daun. Apa-apa saja tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya di daun? Ayo, ada yang tahu? Nah, yang ketiga itu yang pada daun itu banyak ya, Nak. Seperti contohnya sayur bayam, kemudian sayur kangkung, sayur sawi. Nah, itu pada daun. Selanjutnya, tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya di buah. Nah, ada yang tahu? Oke, yang pertama itu buah tomat misalnya. Nah, ini contohnya ya, Nak. Ini adalah tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya pada buah, yaitu yang pertama ini tomat. Nah, yang kedua itu jeruk, apel, alpukat. Nah, banyak lagi yang lainnya. Oke, kemudian tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya pada bunga. Nah, tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya pada bunga itu seperti bunga kol atau kubis. Kemudian itu seperti brokoli. Tahu brokoli kan, Nak? Sayur brokoli. Oke. Nah, selanjutnya tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan pada biji. Nah,
tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya pada biji apa-apa aja, contohnya misalnya kacang kedelai, kacang tanah, kemudian jagung, kacang hijau yang beserta kacang-kacangan begitu ya nak. Oke, ada berapa tadi Nae? Semuanya? Oke, tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya tadi ada 6. Apa aja? Yang pertama, menyimpan cadangan makanannya pada umbi. Kemudian menyimpan cadangan makanannya pada batang. Apalagi menyimpan cadangan makanannya pada daun, benar. Kemudian apalagi tadi nak Yuda? Iya, pada buah. Apa kamu tahu? Iya, pada bunga. Kemudian yang terakhir pada biji. Nah, selanjutnya kan sudah Ibu jelaskan. Sekarang Ibu akan membagi kamu semua menjadi 4 kelompok. Nah, kamu akan mendiskusikan apa-apa saja jenis-jenis tumbuhan. Misalnya kelompok A, jenis-jenis tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya di umbi. Oke, kemudian kelompok B, jenis-jenis tumbuhan yang menyimpan makanannya pada buah. Yang C, pada biji. Kemudian kelompok D yang menyimpan cadangan makanannya pada bunga. Oke, nah kamu kerjakan diskusinya, diskusikan sama teman-temanmu apa-apa saja yang sudah Ibu sampaikan. Oke. Baiklah anak-anak, apakah sudah selesai? Oke, semua sudah selesai. Sekarang kita akan mendengarkan masing-masing perwakilan dari kelompoknya masing-masing untuk menyampaikan hasil diskusi kalian yang berkelompok. Baiklah, kelompok A silakan maju. Kasih tepuk tangan untuk kelompok A. Oke, sekarang kelompok B maju ke depan. Kita berikan lagi tepuk tangan untuk kelompok B. Silakan duduk. Kemudian kelompok C. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok C. Kemudian kelompok D. Oke, kita kasih tepuk tangan. Nah, jadi anak-anak sudah paham karena sudah kita dengar semua masing-masing hasil diskusi kalian sudah pada bagus. Nah, baiklah anak-anak, semua kalian sudah mengerti. Nah, sekarang kita akan merangkumkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama itu adalah proses fotosintesis. Proses memasak makanan atau membentuk makanan di daun dengan menggunakan bantuan cahaya matahari. Kemudian stomata adalah mulut daun. Selanjutnya tumbuhan tadi dapat dikelompokkan berdasarkan tempat menyimpan cadangan makanan. Yang pertama itu dia menyimpan makanannya di umbi, kemudian yang kedua itu dia menyimpan makanannya di batang, kemudian yang menyimpan makanannya di daun, di bunga, di buah, dan biji. Oke, nah sudah paham anak ibu semua? Apakah ada yang perlu ditanyakan? Ada yang belum mengerti? Silakan bertanya. Sudah paham semua nak? Baiklah, terima kasih. Nah, untuk lebih
dapat memahami kembali, maka Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Silakan ambil buku PR-nya. Baiklah, sebelum kita pulang, perhatikan dulu kembali mejanya. Simpan semua barang-barangnya, masukkan ke dalam tas. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, sampai jumpa kembali anak-anak, sampai bertemu besok. Hati-hati di jalan. Terima kasih.